Assalamualaikum. Hello everyone, welcome to PAI's class. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di kelas PAI. Today we gonna learn about something new. Actually we have two lessons of this thing, halal or haram, in our book. But today we gotta make them into the one lesson so we don't have to repeat them. Jadi sebenarnya ada dua bab dalam buku kita dengan tema yang sama, yaitu makanan yang sehat dan makanan yang halal. Cuma karena itu nanti ada di chapter 2 dan di chapter 12. Dan bedanya jauh banget. Jadi aku akan menyatukan mereka dan aku akan bahas ini sekali doang di pelajaran kedua supaya kita nggak ngulang-ngulang lagi besoknya. So, today's topic is halal or haram. Animals and herb we may consume. Jadi tema hari ini adalah halal atau haram, binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan yang boleh kita konsumsi. Okay, we gonna learn. So, there are so much Allah gave us in this universe. Banyak banget yang Allah telah berikan kepada kita di alam semesta ini. Air, udara, land, tanah, water, air, greens, tumbuh-tumbuhan, even animals as food chain in this life. Bahkan binatang sebagai rantai makanan di kehidupan ini. The animals has an important role to make balance in this universe. Binatang-binatang tuh memiliki peran yang penting banget untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam semesta ini. Especially for human being. Apalagi untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Like horse to ride. Jadi kayak kenapa Allah menciptakan kuda untuk kita tunggangi. A cat to cuddle. Lalu Allah menciptakan kucing untuk membuat hati kita tenang, untuk kita peluk. Snake to eat mice. Allah nyiptain ular untuk memakan hama tikus. And chicken to consume. Dan juga Allah menciptakan ayam untuk kita konsumsi. Do we allow to consume all kinds of animal? Tapi pertanyaannya, boleh nggak sih kita mengkonsumsi semua jenis binatang? Kalau kalian lihat di sini ada jerapah, terus ada antelope, habis itu ada singa, terus ada banteng. Oke, dari keempat jenis binatang ini yang boleh dimakan yang mana? Pasti kalian udah mulai bisa mikir. Jerapah boleh dimakan nggak ya? Kalau singa boleh dimakan nggak ya? We gonna learn. Kita akan mempelajari itu. Allah said, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peace be upon him, said, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam sebuah hadis, al halalu ma ahallallahu fi kitabihi. Segala sesuatu yang halal adalah sesuatu yang sudah ditulis sama Allah halal di dalam Al-Quran. Wal haramu ma harramallahu fi kitabihi. Dan makanan yang haram adalah makanan yang Allah tulis di Al-Quran bahwa dia haram. Wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Tapi kalau misalnya sama Allah nggak dibahas di Al-Quran, nggak dibahas apakah dia halal atau haram, maka dia termasuk dimaafu atau dimaafkan. Misalnya di dalam Al-Quran kan Allah pernah bilang kan, kalian pasti di SD udah pernah ngafalin hurrimat alaikumul maitatu, bahwasannya bangkai itu diharamkan. Kan udah jelas tuh di Al-Quran udah dibahas bahwa bangkai itu haram. Oh, berarti emang hukumnya haram. Tapi kalau misalnya Allah bilang di fakul mimma halalan thayyiban, kalau sesuatu yang baik dikonsumsi itu halal, kayak misalnya ikan kan mengandung banyak protein, dia halal nih, boleh dimakan. Oh ya udah, berarti dia halal. Tapi kalau nggak dibahas di Al-Quran, misalnya kupu-kupu kan nggak dibahas dalam Al-Quran, apakah dia halal atau haram? Terus hukum makan kupu-kupu boleh nggak? Nah, kalau nggak dibahas sama Allah, maka itu hukumnya adalah syubhat. Jadi kamu cek dulu nih. Misalnya di dalam Al-Quran dibahas kan, kita nggak boleh makan sesuatu yang bertaring, nggak boleh makan sesuatu yang misalnya membahayakan tubuh. Kita lihat kupu-kupu punya taring nggak, kupu-kupu berbahaya nggak buat tubuh, efeknya apa kalau kita konsumsi. Terus kalau misalnya kita makan, dia memiliki sisi positif nggak? Kalau nggak, berarti mendingan kita jauhin. So, what are the halal animals to eat? Jadi apa saja sih binatang yang halal untuk kita makan? Yang pertama, first we have water's animal. Yang pertama adalah binatang laut. Include like fish, octopus, and shrimp, crabs,
Jadi termasuk ikan, cumi-cumi, gurita, kepiting, etc. Allah said in Al-Quran, ini udah jelas dibahas dalam Al-Quran. Allah bilang, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah." Uhilla lakum saydul bahri, dihalalkan bagi kamu jika kamu memancing atau mengambil makanan-makanan yang terdapat binatang-binatang laut, mata'an lakum, sebagai kenikmatan bagi kalian semua, walisayyarah, dan untuk orang-orang yang berada dalam perjalanan. Gitu. Jadi ini dalilnya bahwa binatang-binatang laut itu halal buat kamu. Next, land animals, yaitu binatang-binatang darat. It's like cow, and then we have goat, sheep, etc. Kayak misalnya sapi, kambing, domba, dan kawan-kawannya. Allah said in surah Al-Maidah verse 1, "Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud, uhillat lakum bahimatul an'am." Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian semua binatang ternak, illa ma yutla alaikum, kecuali yang telah dibacakan kepada kamu, ghairu muhillis saidi wa antum hurum, dan yang kecuali yang Allah bilang itu nggak boleh dimakan. Kayak misalnya pas kamu haji, misalnya gini, oke, rusa itu kan halal, tapi kalau kamu memburu rusa ketika kamu haji itu jadi haram gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada pengecualian, kamu lagi di Indonesia di pedalaman Kalimantan, terus kamu berburu rusa dapat, nah itu halal untuk dimakan gitu. Next, grasshoppers, swan, and bird. Jadi selain itu, belalang itu juga halal, dia terbang. Angsa itu juga halal, dan burung serta beberapa unggas lain itu juga halal untuk dimakan. Jadi selain binatang darat dan laut, binatang yang terbang pun juga halal untuk dikonsumsi. Gitu. How to slaughter animals to eat? Bagaimana cara menyembelih binatang supaya halal dimakan? Karena gini, misalnya sapi itu kan halal kan, boleh kamu makan. Tapi nggak semua sapi yang udah mati itu boleh dimakan. Misalnya sapi yang mati karena nggak disembelih. Misalnya sultan nih ya, lari-lari, tiba-tiba dia nabrak sapi, sapinya mati. Nah, sapi yang mati karena ditabrak sultan itu nggak boleh dimakan, dia harus disembelih. Tapi gimana cara nyembelih hewan supaya dia boleh dimakan? What you need, yang kamu butuhkan. We have like four important things to prepare before slaughter an animal. Kita butuh 4 hal penting banget yang harus kita siapkan sebelum menyembelih binatang. The first, of course, penyembelih. Pertama kita butuh penyembelih. Yang kedua, binatang yang disembelih harus ada. Binatang yang disembelih. Yang ketiga adalah alat untuk menyembelih. Alat ini harus tajam ya, harus pisau. Jadi nggak boleh nih, misalnya Farel, oh aku udah kece nih, aku mau menyembelih binatang pakai penghapus. Sampai kiamat juga kagak bakal mati itu binatang. Yang keempat adalah menyebut nama Allah. Semua hewan yang kamu sembelih bakal menjadi halal jika kamu menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih. Gitu. How to slaughter? Gimana cara kita menyembelih binatang? Syarat menyembelih binatang itu ada 3. The first is penyembelih harus orang Islam, jadi harus beragama Islam. Jadi kalau misalnya kamu ke luar negeri, ketika kamu mau makan daging, biasanya kalau di luar negeri, di toko-toko Fresh Mart atau di toko-toko yang ngejual makanan yang mentah, itu biasanya ada logo halalnya. Kamu harus make sure bahwa itu punya logo halal. Atau kalau kamu makan di restoran, kamu tanya dulu ke ownernya, is this halal? Apakah ini dagingnya menggunakan daging halal? If he say yes, then eat it. If he say not, then stop. Dan yang ketiga, yang kedua, disembelih hingga putus urat lehernya dan masih hidup sebelum disembelih. Jadi jangan misalnya dia udah mati nih, sapi habis ditabrak sultan udah sekarat kan, habis itu mati, nah itu baru disembelih. Udah mati disembelih tetap nggak boleh, jadi harus hidup dulu. Dan yang ketiga, harus tajam, pisau yang untuk menyembelih harus tajam, nggak boleh tumpul. All the sharp things allowed to use for slaughter animals. Jadi semua benda-benda yang tajam itu diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat untuk menyembelih binatang, except nails, kecuali kuku, teeth, gigi, and bones, dan tulang. Jadi kalau kalian bertanya-tanya, emang ada orang yang bakal nyembelih pakai kuku atau pakai gigi?
atau pakai tulang? Yes, the answer is yes. Jawabannya adalah iya. Karena manusia itu nggak selamanya hidup di dunia yang indah ini. Jadi ada orang-orang yang misalnya dia tersesat di hutan, dia nggak bawa pisau dan dia harus bertahan hidup. Dia tetap harus nyembelih dengan sesuatu yang tajam. Dia harus bikin. Entah pakai kayu, pakai apa, tapi dia benar-benar nggak boleh pakai 3 hal ini. Kamu nggak boleh menyembelih hewan dengan kuku yang tajam, entah itu kuku hewan lain yang kamu pakai atau gigi atau tulang. Jadi misalnya kamu entah gimana caranya kamu bunuh dia pakai tulang di lehernya, itu nggak boleh. Hukumnya akan tetap haram. Meskipun yang kamu sembelih itu sapi, meskipun yang kamu sembelih itu ayam. Tapi kalau kamu menyembelih dengan 3 benda itu, maka hukumnya akan menjadi haram. But how about the machine used to slaughter animals? Tapi gimana dengan mesin yang digunakan untuk menyembelih binatang? Hukumnya gimana dong? Kalau zaman sekarang kan binatangnya udah nggak, kalau misalnya di pabrik-pabrik gede dia udah nggak pakai tangan lagi. Semuanya kan sembelihnya pakai mesin kan. Nah itu hukumnya gimana? How to slaughter? Jadi pakai mesin pun ada syarat-syaratnya untuk menyembelih. The first, petugas pengendali harus beragama Islam, dia harus Muslim. Jadi yang misalnya on sama off kan, kalau misalnya udah mau on, udah mau mulai mesinnya udah mau dijalanin, dia harus orang yang ngejalanin ini harus Muslim. Yang kedua, membaca basmalah sebelum mengoperasikan mesin. Sebelum dia mencet on, dia harus baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, pencet. 3, binatang masih hidup sebelum dipotong. Jadi binatang harus benar-benar kamu pastiin dia masih hidup dan masih bernafas sebelum disembelih. And the last is, alat pemotong hewan harus tajam. Lagi-lagi benar-benar harus tajam. So that means all the animals which killed by chemical fluid can be consumed. Jadi dengan itu tadi kita mengambil kesimpulan bahwa semua binatang yang dibunuh dengan bahan-bahan kimia itu berhukum haram. Maksudnya gimana? Jadi kayak banyak banget binatang-binatang yang, jadi ada beberapa oknum mereka beranggapan bahwa binatang yang kalau disembelih kan darahnya keluar. Ketika darahnya udah keluar itu udah rasanya itu udah nggak nikmat lagi. Jadi gimana cara mereka tetap membunuh binatang tapi nggak mengeluarkan darah, yaitu disuntik dengan bahan kimia yang itu kayak racun itu sampai dia mati. Nah itu tuh bener-bener gak sehat dan bener-bener gak baik. Jadi hukumnya adalah haram, bener-bener harus disembelih. Oke. Kecuali ikan ya, ikan mah gak perlu disembelih. Karena Allah bilang, Allah said in surah Al-Baqarah verse 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari semua kebaikan yang Allah rizkikan kepada kamu di dunia ini. Washkuru, dan bersyukurlah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu masih benar-benar menyembah Allah, maka bersyukurlah atas apapun yang Allah kasih kepada kamu. That's our lesson for today. Tomorrow we gonna continue into, is all the vegetations halal to be consumed. Jadi itu tadi yang kita bahas hari ini adalah tentang hewan yang boleh dikonsumsi. Next kita akan belajar tentang sayur-sayuran. Emang semuanya boleh dikonsumsi ya? Apakah semua sayuran itu halal atau ada yang haram? We gonna learn in the next class. Thank you for today's lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.